Jumpa lagi bersama Kaumi. Kali ini Kaumi mau mendongeng atau bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Kalian sudah siap untuk mendengarkan dongeng dari Kaumi? Yuk lanjut. Dahulu kala di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda paruh-baya yang bernama Embuk Srini. Ia hidup sendiri sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam. Kesendirian membuat Mbok Srini menginginkan kehadiran seorang anak. Setiap hari Mbok Srini berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang Maha Kuasa memberinya seorang anak. Pada suatu malam Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Srini bertemu dengan sesosok raksasa yang menyuruhnya untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar di dalam hutan. Pagi-pagi sekali, Mbok Srini bergegas pergi ke hutan tempat ia mencari kayu bakar. Kali ini ia penasaran dengan apa yang dia impikan tadi malam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih. Bungkusan itu berisi biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Srini, muncullah sesosok raksasa yang mirip seperti sosok raksasa yang ada dalam mimpinya tadi malam. Lalu raksasa itu berkata kepada Mbok Srini agar menanam biji mentimun. Kelak biji mentimun itu akan timbul menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkan anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa setelah bertemu raksasa, Mbok Srini membawa pulang biji mentimun itu, lalu ia menanamnya. Setiap hari, biji timun itu disiram dan dirawat hingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah. Anehnya, buah mentimun itu cuma berbuah satu biji dan warnanya kuning kemasan. Hari demi hari, timun itu tumbuh semakin besar hingga mencapai seukuran bayi manusia. Lalu, Mbok Srini memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Alangkah terkejutnya Mbok Srini. Setelah dibuka, ternyata di dalam buah mentimun terdapat bayi perempuan. Lantas Mbok Srini memberinya nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya pada Timun Mas, Mbok Srini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Akhirnya, tibalah waktu raksasa jahat mendatangi Mbok Srini. Raksasa jahat meminta agar Timun Mas segera diserahkan kepadanya. Agar tidak menjadi santapan raksasa, Mbok Srini minta perpanjangan waktu 3 hari lagi dengan alasan Timun Mas sedang sakit, sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa menuruti permintaan Mbok Srini dan menunggu hingga 3 hari. Jika sampai 3 hari Timun Mas tidak diserahkan, maka Mbok Srini yang harus menjadi gantinya. Mbok Srini lalu meminta bantuan petapa sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa sakti bersedia membantu Mbok Srini dengan menyerahkan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa jahat kembali lagi menemui Mbok Srini untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Tapi Mbok Srini tetap tidak bersedia menyerahkan Timun Mas. Raksasa jahat itu lalu mengamuk dan mengejar Timun Mas. Saat terdesak, Timun Mas lalu menebarkan biji semangka yang diberikan petapa sakti. Ajaibnya, biji semangka yang ia tabur berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilit raksasa. Tetapi raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menebar jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timun Mas.
Lalu Timun Mas membuka bungkusan terakhir pemberian petapa sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis itu berubah menjadi lautan lumpur petis yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya. Timun Mas akhirnya selamat dari terkaman raksasa jahat. Bersama Mbok Srini, Timun Mas akhirnya hidup bahagia. Bagus nggak ceritanya? Hikmah dari cerita Timun Mas ini adalah jangan mudah berjanji kepada orang lain tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita tepati. Jadilah orang baik yang tidak mudah membuat janji-janji serta mengingkari janji.